presiden yang mengerti hutan. Bukan insinyur hutanan, tapi kita ingin presiden yang memahami kehidupan. Untuk menjadi pileg dari pusat ini, Bapak mau memberi berapa untuk kami? Kami punya sekian puluh ribu suara. Loh, saya kaget tentang kegagalan saya setelah saya melihat orang yang punya tambang karena dananya besar, misalnya makan bukan yang 90.000 satu piring, tapi yang cukup 15.000, begitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, akang teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin. Marilah kita bersedekah, walaupun sedekahnya hanya dengan menanam dan pelihara pohon saja. Insya Allah berkah dan pastinya akan dimanfaatkan oleh anak cucu kita kelak. Selamat menjalankan ibadah puasa hari ini, semoga lancar dan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara masalah politik seperti di episode ketiga ini, ada caleg gagal kemarin ya dalam rangka pilpres. Jadi beliau itu banyak pengalamannya, akhirnya banyak hal-hal yang baru, seperti harus membeli suara. Ada yang menawarkan suara, luar biasa. Pokoknya tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham. Pokoknya ceritanya banyak. Like, subscribe, pijit loncengnya, serta komentarnya. Semoga hal ini menjadi suatu contoh. Kalau memang nanti ikut pileg, kita harus kuat, harus banyak uang katanya. Go. Untuk memasang baliho atau untuk mencari orang menggunakan motor atau apapun caranya lah, ngopi atau gimana, itu butuh duit semuanya. Dan itu saya sahkan bahwa selama itu take and give, maka monggo saja. Tapi dengan uang yang terbatas memang harus diatur. Makan bukan yang 90.000 satu piring, tapi yang cukup 15.000, begitu. Jadi ada tantangan awal. Waktu itu ada di suatu tempat orang menanyakan ke saya, untuk menjadi pileg dari pusat ini, Bapak mau memberi berapa untuk kami? Kami punya sekian puluh ribu suara. Loh, saya kaget. Kantongmu itu tipis kok bisa punya sekian puluh ribu, itu dari mana nggak tahu. Tapi saya nyatakan, saya tidak punya uang untuk itu. Tapi kalau kalian memang tidak mau memilih orang kayak saya, silakan tidak usah pergi ke TPS monggo, tak usah milih saya silakan, dan saya tidak paten untuk kalau perlu mundur kalau caranya begini. Nah, karena itu saya mungkin termasuk orang yang tidak disukai, dianggap orang yang uangnya triliun, katanya mau uang 1 juta aja belum tentu punya, dibilang triliun, tapi pelit mungkin gitu ya, enggak apa-apa. Tapi yang penting saya nyalek dengan jujur dan baik, dan saya berteman dengan salah satu warga Blora yang paling jujur, yaitu orang Samin. Meskipun berteman juga belum tentu bisa membantu kalau juga tidak dicoblos, dan itu juga perlu biaya semua, waktu untuk operasional dan sebagainya. Jadi hanya karena alasan apapun, saya hanya ingin jujur. Tetapi menjadi jujur tidak mudah, karena untuk menjadi anggota DPR tidak harus jujur, mungkin gitu ya. Tapi sebaiknya ya jujurlah nanti ke depan. Tentang kegagalan saya setelah saya melihat bahwa partai saya hanya mendapat elektabilitas 1,2-1,3%, berarti tidak akan lolos ke Senayan. Saya sudah mulai menyadari bahwa mungkin entah apa sebabnya saya akan tidak jadi.
bisa juga saya tidak disukai, dianaktirikan, atau mungkin tidak dianggap. Mungkin juga partai yang saya ikuti tidak suka hutan, tidak memahami pentingnya hutan dan pentingnya orang yang menangani hutan. Mungkin begitu. Mungkin lebih memilih orang yang punya tambang karena dananya besar misalnya. Mungkin loh ya, tapi saya katakan itu mungkin saja. Dan terang saya memang tidak punya kemampuan untuk membayar lebih seperti yang lain, sehingga untuk dipilih oleh masyarakat luas mungkin saya juga sulit. Nah, tetapi sekali lagi, hutan itu menjadi harapan masyarakat. Kalau hutannya rusak, kita bisa lihat contoh di Madura. 20 tahun saja dirusak, langsung sampai hari ini, mulai tahun 1800-an, Madura menjadi tanah kering seperti padang pasir. Nah, kita tidak ingin. Kita ingin hutan kita hijau yang baik, oksigen cukup, pemanasan global bisa kita hentikan, dan juga ekonomi rakyat membaik karena hutan. Nah, itu keinginan saya. Nah, mudah-mudahan saja nanti ke depan itu kita bisa dapat presiden yang mengerti hutan. Bukan insinyur hutanan, tapi kita ingin presiden yang memahami kehidupan yang penting, yaitu hutan itu adalah inti lingkungan hidup, inti kehidupan yang harus kita jaga, kita muliakan, kita lestarikan untuk kemaslahatan rakyat banyak. Bagaimana kalau pandangan saya mengenai institusi yang menangani hutan, yaitu kehutanan? Saya dulu termasuk yang mengiyakan pada saat penggabungan LH dengan K di koran Kompas. Saya ingat sekali itu. Tapi sebetulnya mungkin saya menjadi keliru ya. Bahkan saat teman saya menanyakan kepada saya apa sudah cocok LH dengan K, saya katakan cocok. Tetapi belakangan saya menulis di Kompas kembali tahun 18 kalau nggak salah. Saya lebih menyatakan bahwa LH dengan K itu sebaiknya dipisah supaya lebih fokus, karena LH-nya itu lingkungan hidup itu lebih menangani hal-hal yang hilir, sedangkan yang hulu itu hutan, yaitu kehutanan. Nah, kalau itu dijadikan kembali dua departemen, mungkin jauh lebih baik. Mudah-mudahan demikian. Nah, sekarang apakah di kehutanan itu juga banyak hal-hal yang perlu ditangani kembali oleh kehutanan? Ada. Contohnya yang paling dekat adalah gambut. Gambut itu adalah hutan yang memang punya kelemahan yang besar, tapi dia punya mineral yang tinggi dan sebagainya, termasuk meresapkan air yang banyak. Nah, hutan gambut misalnya kalau sekarang ditangani oleh pihak yang lain, mungkin lebih baik ditangani oleh kehutanan. Kemudian yang lain seperti hutan pantai atau yang lain-lain. Saya ingatkan kita punya hutan yang namanya hutan atau lautan atau samudra yang di bawah laut, yaitu bukan ekosistem yang di dalam samudra maksud saya. Ya, jadi kita punya yang namanya hutan bahari yang luasnya 220.000 hektar, besar sekali. Tapi kalau untuk mengurus itu mungkin susah. Mungkin belum mampu kehutanan sekarang ini menangani itu. Tetapi itu sangat penting. Nah, yang penting lagi yang lupa adalah yang menangani daratan, yaitu yang namanya tata ruang. Tata ruang ini diabaikan seakan-akan sudah betul. Padahal sebenarnya tata ruang yang kita punya ini adalah warisan zaman dulu yang tidak benar juga. Alhamdulillah kalau salah. Itu tentang perlunya pemisahan LH dengan K. Dua-duanya
sebenarnya cocok, tetapi terlalu luas dan fokusnya berbeda.